Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1077 sudah dapat dipastikan akan rilis di minggu ini. Tentu saja, manga One Piece chapter 1077 menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Bagaimana tidak, chapter 1077 nantinya akan memberikan banyak sekali kejutan yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei. Ya, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, bahwa sosok misterius yang diyakini sebagai pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk telah berhasil menculik Dr. Vegapunk dan saat ini telah memerintahkan para serapim untuk menyerang kelompok bajak laut topi jerami. Bukan hanya itu saja, di chapter sebelumnya kita juga mendapatkan informasi bahwa salah satu markas cabang Angkatan Laut G9 sudah mengirimkan 100 kapal perang mereka untuk memblokade pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Dan yang tak kalah menarik, sekaligus menjadi sebuah kejutan bagi para fan One Piece, adalah pertempuran yang akan segera terjadi antara kelompok bajak laut rambut merah melawan kelompok bajak laut Kid. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di video sebelumnya, bahwa pertempuran kedua kelompok bajak laut ini sangat menentukan sekali siapa kelompok bajak laut yang pantas untuk mendapatkan harta karun One Piece. Bagaimana tidak, Rod Poneglyph terakhir yang diyakini berada di Pulau Elbaf menjadi sebuah umpan yang sangat lezat bagi kelompok bajak laut lainnya untuk datang ke Pulau Elbaf. Apalagi seperti yang kita tahu, kelompok bajak laut Kid ini sudah memiliki 2 salinan Rod Poneglyph. Artinya, sudah sangat jelas jika kelompok bajak laut rambut merah bisa memenangkan pertempuran ini, maka 3 salinan Rod Poneglyph ada di tangan mereka. Nah, dari beberapa poin tersebut, apabila kita melihat kejadian yang menjadi sorotan di chapter sebelumnya, ada sebuah clue atau petunjuk mengenai kejutan besar yang akan terjadi di chapter 1077. Lalu akan seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami? Dan kejutan besar apa yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter 1077? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1077 kemungkinan masih memperlihatkan kelanjutan petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-32. Nah, di cover story kali ini kita melihat sebuah flashback di mana Dr. Vegapunk memulai penelitian pertamanya dengan pihak pemerintah dunia. Selain itu, di momen ini juga kita bisa melihat bagaimana salah satu Gorosei meminta kepada Dr. Vegapunk untuk melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia. Dan penelitian ini adalah penelitian Line X Factor. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead yang semakin tambah kacau. Di sini kita diperlihatkan kelompok dari Robin, Sanji, dan Franky yang terkejut mendengar teriakan dari Nami. Sanji yang menganggap bahwa teriakan Nami tersebut adalah tanda bahaya, kemudian mengatakan kepada Jinbe jika Nami sepertinya membutuhkan pertolongan. Di sisi lain, panel pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Menara A lantai 4. Nah, di sini kita bisa melihat kelompok dari Nami, Brook, dan Vegapunk Edison yang bertemu dengan Serapim Jinbe. Ternyata teriakan Nami sebelumnya karena Serapim Jinbe tiba-tiba muncul dan langsung menyerang kelompok mereka. Sementara itu, panel pun kemudian memperlihatkan keadaan di ruang laboratorium. Nah, di sini, Luffy, Zoro, dan duo CP0 yang sebelumnya diperlihatkan bekerja sama untuk melawan para Serapim, ternyata kini harus kembali dibuat repot dengan bangkitnya Serapim Mihawk dan Jinbe. Ya, meskipun sebelumnya kedua Serapim ini mendapatkan serangan combo yang cukup mematikan, namun ternyata hal itu belum mampu mengalahkan Serapim. Vegapunk Saka yang melihat hal ini pun kemudian menjelaskan kepada Luffy dan Zoro bahwa daya tahan para Serapim sudah dirancang untuk bisa menahan serangan sekuat apapun. Setelah itu, Serapim Mihawk dan Kuma kemudian langsung melancarkan serangannya kembali, sehingga membuat Vegapunk Saka, Luffy, Zoro, dan duo CP0 terpental jatuh ke tanah. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Vegapunk Saka, Zoro kemudian langsung menggunakan pedang Enma yang dialiri oleh kekuatan hakinya.
Duo CP0 yang melihat Zoro menggunakan pedang Enma-nya cukup terkejut melihat aura haki yang begitu dahsyat. Dan di saat yang bersamaan, saat Serapi Mihawk akan melancarkan serangan dari jarak yang cukup jauh, Zoro langsung menebas Serapi Mihawk tepat mengenai bagian lengannya, sehingga membuat lengan dari Serapi Mihawk putus dan pedang yang dibawa oleh Serapi Mihawk pun terjatuh. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke dekat perairan Pulau Elbaf. Nah, di sini kita diperlihatkan kelanjutan pertempuran antara kelompok bajak laut Kid melawan kroco-kroco bajak laut Akagami. Pertempuran di atas laut ini pun memperlihatkan serangan meriam dari kelompok armada besar bajak laut Akagami yang meluncur dari berbagai arah. Namun dengan sangat santai, Kid pun kemudian menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menghentikan serangan meriam tersebut. Sedangkan Killer juga ikut membantu Kid dengan menghancurkan meriam itu menggunakan Punisher-nya. Di saat yang bersamaan, Kid pun kemudian mengembalikan serangan meriam tersebut kepada kapal-kapal milik kroco bajak laut rambut merah. Tentu saja hal ini membuat Kid unggul dan berhasil membuat beberapa kapal dari mereka hancur. Bahkan hampir setengah dari mereka berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Kid dan kelompok bajak lautnya. Setelah itu, Kid yang melihat ada kapal yang belum hancur, kemudian melompat ke arah kapal tersebut dan berhasil menangkap salah satu dari mereka. Jelas hal ini membuat kroco-kroco bajak laut Seng yang ada di kapal itu pun cukup ketakutan. Namun saat Kid hendak menghabisi salah satu kroco bajak laut Seng yang berhasil ditangkap, tiba-tiba dari kejauhan, Yasop langsung menembakkan senjatanya tepat ke arah Kid. Nah, Kid yang menyadari ada peluru yang mengarah kepada dirinya, kemudian langsung melepaskan kroco Seng tersebut dan berhasil menangkis peluru yang ditembakkan oleh Yasop. Dan di saat yang bersamaan, aura Hosoku Haki yang sangat dahsyat pun muncul dan membuat Kid sangat terkejut. Bahkan, efek dari aura Hosoku Haki ini pun membuat kroco-kroco dari bajak laut Kid pingsan. Dan benar saja, dari balik bayang-bayang, kita kemudian diperlihatkan kelompok bajak laut rambut merah muncul bersama dengan all crew-nya dan para bajak laut raksasa. Seng pun kemudian memerintahkan kepada para bajak laut raksasa untuk menjaga Pulau Elbaf jika sewaktu-waktu pertarungan mereka akan berdampak kepada Pulau Elbaf. Nah, Kid yang melihat kedatangan kelompok bajak laut rambut merah pun kemudian tertawa ketika dirinya melihat Seng ada di hadapannya. Dengan penuh semangat, tanpa basa-basi, dari kejauhan, Kid pun langsung mengeluarkan teknik awakeningnya. Ya, teknik yang pernah digunakan oleh Kid saat mengalahkan Yonko Big Mom. Dan di akhir chapter, Seng pun kemudian menggunakan kekuatan Ken Bunsoku Hakinya dan dapat memprediksi serangan dari Kid, sehingga Seng dan krunya dapat menghindar dari serangan tersebut. Namun di luar dugaan, serangan tersebut justru mengenai salah satu bajak laut raksasa. Jelas mengetahui hal ini pun Seng dan krunya terkejut dan sangat marah kepada Kid. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Seng menggunakan pedang Gripponnya yang sudah dilapisi oleh Hosoku Haki yang sangat dahsyat untuk menyerang Kid. Wah, tentunya ini sangat menarik. Apakah kali ini kelompok bajak laut Kid benar-benar bisa menang melawan kelompok bajak laut rambut merah dan membalaskan dendamnya? Yap, semoga saja akan ada sebuah kejutan di chapter 1077 nantinya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1077. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.